Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Nur Azhara, mahasiswa pendidikan non-formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan NIM 250 14 16 18 267. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Membangun Pendidikan Non-Formal yang Bermakna dari Perspektif Psikologi Sosial sebagai tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Sosial di bawah pengampuan Bapak Dr. Lesi Purwito MS dan Bapak Dr. Fardi Halim Hutasud MPS SP. Artikel ini merupakan refleksi saya atas keseluruhan materi perkuliahan yang telah kita pelajari bersama, mulai dari persepsi sosial, andragogi hingga paradigma neurohumanistik dari Cana Academy Series. Secara keseluruhan, artikel ini akan membahas 5 hal utama. Yang pertama yakni tentang apa itu psikologi sosial dan relevansinya dengan PNF. Yang kedua yakni persepsi sosial dan bias informasi. Yang ketiga yakni andragogic knowledge dan 6 prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang keempat yakni paradigma neurohumanistik dari Cana Academy Series 2026 dan yang kelima yakni refleksi perkuliahan sekaligus penutup. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar sistem formal yang terstruktur, namun tidak kalah penting dalam pembangunan sumber daya manusia, mulai dari pelatihan keterampilan kerja, program keaksaraan, pendidikan kesetaraan, hingga pemberdayaan komunitas. Semuanya adalah wujud nyata PNF di masyarakat. Disinilah psikologi sosial menjadi sangat relevan. Psikologi sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku kita dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun yang kita bayangkan. Ketika seorang fasilitator PNF memahami psikologi sosial, ia tidak hanya bisa menyampaikan materi, ia bisa memahami dinamika kelompok, mengolah pengaruh sosial dalam pembelajaran, dan merancang program yang benar-benar relevan dengan realitas sosial peserta didiknya. Dalam psikologi sosial, kita belajar bahwa persepsi sosial adalah proses bagaimana individu menangkap dan memaknai informasi, dan proses ini tidak pernah objektif sepenuhnya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi kita, yakni pengalaman sebelumnya, latar belakang sosial dan budaya, pengetahuan awal, serta sikap individu. Ini menjadi sangat nyata dalam salah satu diskusi perkuliahan kita saat kita diminta menonton wawancara Presiden Prabowo dan mencatat 5 poin dari perspektif psikologi sosial. Ternyata, setiap mahasiswa menghasilkan interpretasi yang berbeda dari video yang sama. Itulah persepsi sosial yang bekerja. Lebih jauh, kita juga harus waspada terhadap berbagai bentuk bias informasi. Bias negatif, hoaks, informasi tidak utuh, informasi bertendensi, hingga budaya viral. Disinilah literasi informasi menjadi kompetensi wajib bagi kita sebagai calon fasilitator PNF. Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Materi ketiga yang sangat menarik yakni andragogi dari Malcolm Knowles, yaitu seperangkat asumsi tentang bagaimana orang dewasa belajar. Knowles merumuskan 6 prinsip utama. Yang pertama yakni need to know. Orang dewasa perlu tahu dulu mengapa mereka harus belajar sesuatu sebelum mereka mau terlibat. Yang kedua yakni self-concept, yaitu orang dewasa memandang dirinya sebagai individu yang mandiri. Mereka ingin dihargai dan dilibatkan dalam keputusan belajar, bukan sekedar diperintah saja. Yang ketiga yakni experience, yaitu pengalaman hidup. Di dalam pengalaman hidup ini adalah modal utama. Fasilitator harus mengakui dan memanfaatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar, bukan
hanya diabaikan saja. Yang keempat yakni readiness to learn, yaitu orang dewasa siap belajar ketika materinya tersendiri relevan dengan peran sosial yang sedang mereka jalani. Sebaiknya sebagai pekerja atau orang tua maupun warga masyarakat. Yang kelima yakni problem center. Pembelajaran yang berorientasi pada masalah nyata jauh lebih efektif daripada penyampaian teori yang abstrak. Yang keenam yakni sekaligus terakhir yakni intrinsic motivation. Motivasi terkuat orang dewasa bersumber dari dalam diri, harga diri, kualitas hidup, dan kualisasi diri. Ketika kita menerapkan 6 prinsip itu, kita sesungguhnya sedang mengimplementasikan psikologi sosial dalam praktik pembelajaran. Pada tanggal 25 April 2026, saya berkesempatan menyimak channel akademik series yang diselenggarakan melalui Zoom dengan tema Bagaimana Manusia Berpikir dan Belajar. Kegiatan ini menghadirkan para profesor dari Universitas Negeri Malang. Yang paling mengesankan bagi saya yakni gagasan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah medium pembentukan realitas sosial. Secara kita berbicara tentang peserta didik, cara kita menamai kesulitan belajar, semua berdampak psikologis yang nyata. Dan ini sangat relevan bagi kita sebagai calon fasilitator PNF. Selama 1 semester mengikuti perkuliahan psikologi sosial, saya mendapatkan 3 pelajaran utama yang akan saya bawa terus. Yang pertama yakni informasi tidak pernah netral. Sebagai fasilitator PNF, kita harus menjadi penjaga kualitas informasi sekaligus pembangun literasi kritis peserta. Yang kedua yakni prinsip andragogic knowledge, mengajarkan bahwa orang dewasa belajar paling baik ketika kita menghargai makna, martabat, pengalaman, dan motivasi internal mereka. Yang ketiga yakni mengingatkan kita bahwa pendidikan yang memanusiakan membutuhkan kesadaran penuh tentang diri kita sendiri, relasi kita dengan peserta, dan cara pikiran serta bahasa bekerja di dalam ruang belajar. Sebagai mahasiswa PNF, tantangan terbesar kita yakni bukan menghafal teori saja, melainkan mengintegrasikan semua pemahaman ini ke dalam setiap keputusan kita sebagai fasilitator. Demikian presentasi saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.